Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak rupanya. Maka dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita wajib mensyukurinya dan jangan pernah sampai kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan taslim senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada Rasul kita, kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelak pada hari kiamat kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatul udhma. Para hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan materi kita masih berkaitan dengan puasa Ramadan dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Para jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan," apabila telah masuk dalam bulan Ramadan, artinya ketika kita sudah masuk, sudah bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini kurang 8 atau 7 hari lagi, insyaallah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kata Nabi SAW, apabila Ramadan itu telah masuk, kita telah masuk ke tanggal 1 Ramadan, maka kata Nabi SAW, futihat abwabul jannah, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu surga. Yang kemarin kita sampaikan bahwasanya pintu surga itu berjumlah 8, sedangkan pintu neraka itu berjumlah 7 pintu. Nah, ke-8 pintu surga ini Allah Subhanahu wa taala akan buka dimulai saat kita masuk di bulan suci Ramadan. Bahkan di hadis yang lain disebutkan pintu-pintu langit pun ikut serta dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan itu tiba. Idza dakhala Ramadan, di dalam hadis yang lainnya, idza jaa Ramadan futihat lahu abwabul jannah, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serapat-rapatnya. Wa suffidati syayatin, dan para syaitan di sini disebutkan akan dibelenggu, akan dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang kita bacakan tadi, Syekh Shalih bin Utsaimin mengatakan di sini terdapat 3 perkara yang harus kita ketahui ketika kita masuk di bulan Ramadan. Yang pertama di sini dikatakan tuftah abwabul jannah, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu surga. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga? Targhiban lil 'amilina laha, sebagai bentuk penyemangat. Untuk siapa? Ya, untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan, untuk kaum mukminin yang mengerjakan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil 'amilina laha bi kathrati ta'at, agar mereka, yaitu kaum muslimin dan kaum mukminin, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min salatin, contohnya seperti memperbanyak salat. Mungkin kalau di luar Ramadan kita mungkin jarang sholat tahajud, kita jarang sholat malam,
maka mau tidak mau insya Allah dengan datangnya bulan Ramadan kita akan bersegera menjalankan ibadah puasa, kemudian menjalankan ibadah sholat, menjalankan ibadah sedekah dan sebagainya. Dan di dalam Ramadan itu kita juga memiliki ketaatan yang disebut dengan sholat tarawih, yang mana sholat tarawih itu adalah sholat qiyamul lail yang dimana kita mengerjakannya di awal waktu. Sebenarnya ya sholat tarawih itu ya sholat tahajud, sholat lail, qiyamul lail, hanya saja waktunya berbeda. Dan tidak ada perbedaan mau dikerjakan di awal waktu atau di pertengahan waktu atau di akhir waktu. Rasulullah SAW pun pernah memberikan contoh kepada para sahabatnya tentang bagaimana tata cara sholat tahajud. Kadang Rasul menjalankan sholat tahajud di awal waktu, artinya setelah isya bisa dikerjakan sholat tahajud. Apabila kita tidak meyakini kita dapat bangun di pertengahan malam, maka boleh kita langsung mengerjakan sholat tahajud, bahkan sholat witir saat kita usai mengerjakan sholat ba'diyah isya. Dan Rasulullah SAW juga pernah memberikan contoh kepada para sahabatnya bahwasanya Rasul pernah mengerjakan sholat tahajud di pertengahan malam dan juga memberikan contoh di akhir malam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan Ramadan akan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan yang sangat luar biasa banyaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan iming-iming kepada kita berupa apa? Pelipat gandaan atas setiap kebaikan yang kita kerjakan. Jika di bulan-bulan selain Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala seperti biasanya, tetapi di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelipat gandaan atas ibadah yang kita kerjakan. Wasadaqatin, dan di antara contoh ketaatan yang lainnya adalah kita juga diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak yang namanya sedekah. Dengan cara memberikan ta'jil misalnya, dengan memberikan sahur misalnya atau lain sebagainya. Dan nanti kita juga akan membahas tentang hadis yang berkaitan dengan pahala orang-orang yang memberikan sedekah, di mana Rasulullah SAW mengatakan orang yang memberikan makanan untuk kita berbuka puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebanyak orang yang memakan, sebanyak orang yang meminum apa yang kita berikan kepada mereka. Kalau setiap hari kita memberikan misalnya 50 kepada orang-orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala pula akan memberikan kepada kita pahala sebanyak 50 orang yang berpuasa tadi. Kata Nabi SAW, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Kita sudah dapat pahala puasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan 50 pahala puasa orang-orang yang mendapatkan buka puasa dari kita. Ini di antara bentuk targhib, di antara bentuk penyemangat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari lisan Rasulullah SAW agar kita benar-benar saat Ramadan tiba itu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrin, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita agar kita rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir setelah kita sholat, kemudian zikir ketika kita masuk di pagi hari, zikir ketika kita berada di sore hari, atau zikir-zikir yang lainnya, yang mana zikir itu kan ada yang muaqqat, ada yang muhaddad, ada yang tidak berkaitan dengan waktu dan tempat. Seperti kita sedang duduk seperti ini pun kita boleh berzikir dengan mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah. Kita bisa berucap astagfirullah, astagfirullah. Dan ini ketika bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatin Al-Qur'an, dan kemudian di antara bentuk ketaatan yang lainnya adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca, meskipun kalau kita ingin menghafal pun boleh, tetapi lebih baik kita memperbanyak bacaan kita kepada Al-Qur'an. Maka tidak heran kalau kita sering mendengar bahwasanya pada saat bulan Ramadan tiba, banyak orang-orang yang menghatamkan Al-Qur'an dalam tempo waktu 30 hari itu bisa jadi 60 kali khatam, ada yang lebih dari 60 kali khatam. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan, Imam Syafi'i itu dapat menghatamkan Al-Quran setiap kali Ramadan sebanyak 60 kali. Artinya setiap kali atau setiap hari beliau dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Nah, setidaknya kita ketika bulan Ramadan tiba, seandainya pun tidak bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz satu kali khatam,
maka setidaknya kita dapat memiliki wirid tersendiri kepada Al-Quran Karim. Setidaknya setiap hari kita membaca beberapa lembar. Kalaupun kita bisa lebih dari 1 lembar, ya itu lebih baik. Makanya harus kita target dari sekarang, kira-kira kita akan menghatapkan Al-Quran ketika bulan Ramadan nanti tiba berapa kali. Wa ghairi dzalik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala dari hadis yang kita bacakan tadi, wa tughlaqu abwabun niran, dan pada saat Ramadan tiba Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu-pintu neraka. Wa dzalika liqillatil ma'asi fihi minal mu'minin. Hal tersebut dikarenakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan berusaha mempersedikit kemaksiatan mereka kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan berusaha mempersedikit dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mereka yang berbuat kemaksiatan, misalnya pengen gunjing temannya, pengen menggibah temannya, pengen mengadu domba temannya, maka dia akan teringat bahwasanya saya sedang berpuasa. Maka puasa itu adalah perisai. Telah kita sampaikan di hadis-hadis sebelumnya, siam itu adalah perisai. Perisai dari apa ya? Perisai diantara contohnya perisai dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama Islam. Ketika orang berpuasa dan dia sadar dia sedang berpuasa, dia tidak akan melakukan keburukan. Karena mengapa? Keburukan-keburukan tadi akan dapat mengurangi pahala puasa mereka. Iya, kalau dikuranginya sedikit atau beberapa dari pahala kita. Tetapi kalau seandainya puasa yang kita kerjakan tadi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sedikit pun. Karena Nabi juga bersabda, kam min shaimin, dalam hadisnya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Dari terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tidak Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada mereka, dan mereka hanya menahan dahaga dan lapar saja. Disebabkan karena ya tadi, bisa jadi dia berpuasa tetapi lisannya tidak dijaga. Dia berpuasa tetapi kemaksiatan masih tetap jalan terus, dosa juga masih tetap jalan terus, sehingga sudah sia-sia, tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang disebutkan di dalam kitab ini, wasuffidatis syayatin, dan para syaitan akan dibelenggu. Yakni al-maraddata minhum. Yang dimaksud dibelenggu di sini adalah setan-setan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan yang sangat membangkang. Artinya apa? Yang akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setan-setan yang mungkin statusnya sudah menjadi insinyur atau mungkin sudah memiliki titel yang lebih tinggi. Ini yang akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maraddata minhum, yaitu setan-setan yang sangat durhaka yang akan dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa dzalika fi riwayatin ukhra, sebagaimana telah dijelaskan di dalam riwayat yang lainnya, wal maraddata yakni alladziina hum ashaddu sayatina adawatan wa udwanan ala bani Adam. Yang akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para syaitan yang sangat memusuhi kaum muslimin, yang sangat memberikan perlawanan kepada Bani Adam. Ini akan dikekang. Artinya apa? Artinya bisa jadi ada jin-jin, ada setan-setan yang tidak oleh Allah Subhanahu wa taala belenggu. Mungkin yang mereka memiliki kedudukan yang sangat rendah di antara para setan-setan yang ada. Wa tasfid ma'nahu al-ghil, dan yang disebut dengan dibelenggu adalah artinya para setan tadi akan diborgol. Wa yakni taghullu aydihim, yaitu tangan mereka nanti akan dibelenggu, tangan mereka nanti akan dikasih rantai. Sama seperti orang, ketika orang sudah dirantai tangannya, ketika mereka melakukan suatu keburukan, mereka tidak akan bisa lari kemana. Jika pun mereka lari, maka mereka akan tetap bisa dikejar. Sama dengan para setan-setan yang membangkang, Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan Ramadan akan membelenggu tangan-tangan mereka sehingga mereka sangat sedikit bisa mengganggu manusia. Sangat sedikit bisa mengganggu manusia, terlebih kaum mukminin, sehingga apa? Kaum mukminin ketika datang bulan Ramadan,
mereka benar-benar bisa beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Wa kullu hadzal ladzi akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan semua ini yang disebutkan tadi, yang dikabarkan oleh baginda Rasul kita, semuanya adalah benar adanya. Karena Nabi SAW itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi kita SAW, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu tidak lain dan tidak bukan adalah semuanya itu wahyu. Yang mana kalau itu wahyu, Allah Subhanahu wa taala pasti kalau Rasul melakukan suatu keteledoran, suatu kesalahan akan langsung ditegur. Sehingga apa? Ketika Rasul mengatakan ketika bulan Ramadan tiba, Allah SWT akan membukakan pintu-pintu surga, Allah Subhanahu wa taala akan menutup rapat-rapat pintu neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membelenggu para syaitan yang terkutuk. Kita mempercayainya karena mengapa? Tidaklah diucapkan Nabi kecuali semua itu adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhbara bihi nasahan lil ummah. Nabi mengkabarkan hadis tersebut sebagai bentuk nasihat kepada kita sebagai umatnya Rasulullah. Wa tahfizan laha 'alal khairi, dan sebagai bentuk motivasi dari Nabi agar kita kelak pada saat Ramadan tiba kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa tahdhiran laha minasyarri, dan hadis yang kita baca tadi sebagai bentuk peringatan kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin, agar kita tidak melakukan keburukan, agar kita tidak melakukan kejahatan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang ketujuh, muallif kitab ini menyebutkan hadis masih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian puasa Ramadan saat kalian melihat hilal pada saat bulan Ramadan tiba. Jadi ketika kita sudah bisa memastikan bahwasanya besok itu adalah hari puasa, sudah kita berarti nanti malam sudah diperkenankan untuk yang namanya sholat tarawih. Dengan syarat apa? Kita sudah dapat memastikan besok ini puasa. Tetapi kalau ternyata pada hari ke-29 ternyata mungkin mendung dan kemudian kita tidak dapat melihat hilal, atau mungkin tidak terjadi mendung tetapi kita tidak bisa melihat hilal, maka ya sudah. Kata Nabi SAW di sini katakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghummi 'alaikum fa akmilul 'iddata sab'ana 30." Maka hendaknya engkau menyempurnakan jumlah Sya'ban itu sebanyak 30 hari. Tetapi kalau ternyata kita bisa melihat hilal di tanggal 29 Sya'ban, maka kita bisa berpuasa pada tanggal 1 Ramadan. Tetapi kalau ternyata pada saat tanggal 29 Sya'ban itu kita belum bisa melihat hilal dan hilal belum nampak, maka kita genapkan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Baru kemudian kita berpuasa di hari pertama di bulan Ramadan. Karena tidak ada dalam bulan Hijriah itu jumlah hari sebanyak 31, tidak ada. Kalau di tanggalan Masehi mungkin kita akan dapati ada beberapa bulan yang jumlahnya mencapai 31 hari. Tetapi kalau untuk bulan Qamariyah, bulan Hijriah, antara 29 dengan 30. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke bab berkaitan dengan hadis-hadis yang membahas tentang kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan tiba. Di antara bentuk ketaatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk kita lakukan adalah dengan memperbanyak melakukan kebaikan, baik itu sedekah ataupun itu infak. Maka di hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, manusia yang paling ringan tangannya. Artinya apa? Suka memberi.
Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kedermawanan Rasul ini bertambah. Artinya apa? Kalau nilai kedermawanan Rasul itu di selain Ramadan jumlahnya mungkin nilainya 9,9, maka nilai yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada Rasul ketika datang bulan Ramadan ini, kedermawanannya mencapai tingkat yang sudah tidak ada lagi jumlah setelahnya. Ini ketika bulan Ramadan tiba. Maka kata Abdullah bin Abbas, dan Rasul itu sangat-sangat dermawan ketika bulan Ramadan itu tiba. Hina yalqahu Jibril, ketika malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah. Karena Jibril setiap kali datang bulan Ramadan, Jibril turun ke bumi kemudian bertadarus bersama dengan Rasulullah SAW. Maka di antara tradisi yang kita lihat di negeri kita ini, di negeri Indonesia, pada saat malam Ramadan banyak masjid-masjid yang melakukan namanya tadarus Al-Quran. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dulu ketika Rasul masih hidup, Jibril senantiasa turun ke bumi untuk mengajari Rasul Al-Quran, bertadarus bersama Nabi SAW. Nabi kadang yang membaca Al-Quran, Jibril memperdengarkannya, kadang pun gantian. Jibril yang membaca Al-Quran, kemudian Nabi Muhammad SAW yang mendengarkan. Ini setiap kali Ramadan senantiasa terjadi. Sini katakan, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan Rasul ketika saat bertemu dengan Jibril, Rasul sangat-sangat dermawan, baik dengan memberikan infak atau memberikan makanan kepada para sahabatnya. Ini diantara bentuk contoh suri teladan yang diajarkan baginda Rasul kepada kita. Rasul tidaklah mengajarkan suatu kebaikan kepada umatnya kecuali Rasul dahululah yang mempraktekkan kebaikan tadi kepada sahabatnya. Jadi Rasul ini setiap kali menyuruh kepada sahabatnya untuk melakukan A, melakukan B, Rasul terlebih dahulu melakukan hal tersebut. Karena Rasul itu apa? Qudwah hasanah, sebagai suri teladan terbaik. Tidak cukup Nabi kemudian hanya berucap saja, tidak. Bahkan di pertemuan sebelumnya kita telah berikan contoh bagaimana Rasul memberikan teladan kepada para sahabatnya ketika para sahabat dan Rasul melakukan suatu perjalanan. Dan pada saat itu mereka sedang berpuasa. Kemudian dikabarkan oleh sebagian sahabat, wahai Rasulullah, sebagian para sahabat ada yang tidak kuat melakukan perjalanan ini. Karena mengapa ya? Bersafar pada saat bulan Ramadan itu sangat menyiksa. Terlebih pada saat itu kendaraan tidak seperti semudah sekarang. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, ya sudah, kalau ada sahabat yang merasa keberatan, hendaknya mereka berbuka. Kemudian disampaikan oleh para sahabat, barang siapa yang ingin berbuka maka silahkan berbuka. Pada saat itu pula Rasulullah SAW mengambil apa? Mengambil segelas air, kemudian Rasul meminum air di depan para sahabatnya. Agar apa? Agar para sahabat yang berpuasa pada saat itu tidak merasa keberatan ketika mereka ingin berbuka. Ini diantara bentuk contoh sedikit, secuil dari kisah Nabi, bahwasanya Nabi tidaklah memerintahkan suatu hal kepada para sahabatnya kecuali beliau terlebih dahulu memberikan contoh kepada mereka. Para jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua di sini diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Kana Rasulullah, dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-'ashru ahya al-laila." Apabila Rasul telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahya al-laila, Nabi menghidupkan malam-malam yang tersisa. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi di 10 malam terakhir ini membangunkan seluruh istri-istrinya. Jadi Nabi masuk ke rumah istrinya yang satu, kemudian bangunkan untuk apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaddal mi'zar, dan Nabi menguatkan, mengikat kencang-kencang mi'zar, yaitu sarung Nabi. Ini diantara bentuk bahwasanya Nabi beribadah di 10 malam terakhir ini dengan peribadatan yang benar-benar ketat. Tidak seperti 20 hari sebelumnya. Makanya di antara bentuk sunnah ketika kita masuk di 10 terakhir bulan Ramadan itu, kita dianjurkan untuk beriktikaf selama 10 hari. Karena mengapa ya? Pada saat
kita berada di 10 malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu malam yang mana satu malam tersebut kata Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr. Yang sering kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam di mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka untuk mencari malam tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita untuk benar-benar beribadah agar dapat meraihnya. Dengan cara apa? Membangunkan seluruh keluarganya. Karena Nabi tidak ingin mendapatkan kebaikan hanya untuk dirinya saja, tidak. Bahkan keluarganya dibangunkan supaya apa? Semua keluarganya pun mendapatkan kebaikan tadi. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan ke hadis yang selanjutnya, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan kita bersahur. Karena di antara rangkaian-rangkaian yang akan kita hadapi ketika kita sedang berpuasa nanti, ada satu rangkaian disebut dengan makan sahur. Bab fadli sahuri wa ta'khirihi. Bab keutamaan memakan makanan di waktu sahur, wa ta'khirihi, dan keutamaan mengakhirkan waktu sahur. Ma lam yakhsha tulu'ul fajr, bagi siapa saja yang tidak merasa takut ketika mereka sedang makan, ketika mereka sedang sahur, kemudian tiba-tiba telah datang waktu fajar. Hadis yang pertama, hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Nabi memerintahkan kepada umatnya, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakatan. Kemudian di hadis selanjutnya Nabi memberikan faedah, memberikan alasan mengapa kita diperintahkan untuk makan sahur. Kata Nabi SAW, fa inna fis sahuri barakatan, karena di dalam makanan yang kita makan pada saat kita bersahur itu terdapat keberkahan. Ada berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makanan yang kita makan, kepada minuman yang kita minum saat kita sahur. Maka dalam membaca sahur itu ada dua, ada namanya sahur, ada suhur. Kalau makanan yang dimakan itu namanya sahur, sedangkan waktu di mana kita saat sedang makan itu disebut dengan suhur. Di sini Syekh Shalih bin Utsaimin mengatakan, yuqalu as-suhur, kadang disebut dengan suhur, was-sahur, dan kadang juga disebut dengan sahur. Fas-sahur, sedangkan yang dimaksud dengan sahur dengan cara memfathahkan sin, al-aklu alladhi yatasahharu bihi al-insan, yaitu makanan yang dengannya kita makan pada waktu sahur. Was-suhur bidhammi as-sin, sedangkan suhur dengan cara kita mendomahkan sin, al-fi'l, yaitu perbuatan saat perbuatan yang dilakukan insan, seseorang ketika dia sedang makan sahur. Was-sahur hatha alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa ayyadahu bi fi'lihi. Dan sahur itu adalah salah satu ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita sebagai umatnya, baik melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melalui perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Fa amara wa bayyana. Nabi memerintahkan, kemudian Nabi menjelaskan. Wa amara bi an natasahhar, dan Nabi kemudian memerintahkan kepada kita agar kita memakan makanan sahur. Wa bayyana anna fis sahuri barakah, kemudian Nabi menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Famin barakatis sahur, dan di antara bentuk keberkahan ketika kita makan sahur, imtithalu amrin Nabi. Yang pertama adalah karena kita mencontoh sunnah perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi makan sahur, maka di antara bentuk cinta kita kepada Nabi adalah kita buktikan dengan cara kita juga makan sahur ketika kita benar-benar bisa. Tapi kalau ternyata kita ketiduran, kan berarti kita nggak bisa pada saat itu. Ya sudah, berarti kita puasa langsung. Tapi kalau ternyata Allah SWT sudah berikan kepada kita waktu untuk kita bersahur, tetapi kita tidak mau bersahur, maka ini di antara bentuk tidak berimtithal dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa imtithalu amrin nabi kulluhu khair. Dan menjalankan semua perintah Nabi SAW kesemuanya adalah bentuk kebaikan. Tidak ada ketika kita melakukan perintah dari Nabi ada salah satu keburukan, tidak ada. Karena Nabi tidak pernah memerintahkan keburukan, kejahatan, kejelekan kepada umatnya. Sehingga apa? Setiap yang diperintahkan Nabi, setiap yang dilakukan Nabi adalah bentuk kebaikan yang kita dianjurkan pula untuk melakukannya. Wa thawabun, dan setiap yang diperintahkan Nabi pasti ada pahalanya, tidak ada yang tidak berpahala. Wa min barakatihi annahu ma'unatan 'alal ibadah. Di antara bentuk keberkahan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pada sahur kita adalah karena sahur dapat membantu kita agar kita dapat beribadah dengan semaksimal mungkin. Kalau orang mungkin tidak bersahur, mungkin pada saat pagi harinya, pada saat siang harinya, pada sore harinya dia akan merasa kelelahan karena tidak memiliki tenaga. Dan di antara bentuk barokah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bersahur adalah Allah akan bantu dia untuk menjalankan ibadah dengan semaksimal mungkin. Karena mengapa? Dia masih memiliki kekuatan karena saat dia sahur dia meminum air. Pada saat dia sahur dia misalnya memakan beberapa butir kurma atau memakan nasi kalau di kita. Fa innahu yu'inul insan 'ala siyam. Dan di antara bentuk keberkahan yang lainnya adalah karena sahur dapat membantu kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan sesempurna mungkin. Jangan sampai orang puasa tersiksa karena apa? Karena tidak sahur. Bahkan meskipun kita sahur, kita tidak boleh terlihat lemah di antara teman-teman kita. Kita tidak boleh memperlihatkan kepada teman kita bentuk-bentuk kelelahan. Kalau Nabi SAW saja ketika puasa Ramadan melakukan perang melawan kaum kufar, dan kita di sini tidak pernah melakukan peperangan, kita hanya duduk manis saja, kadangnya kerja saja, sehingga apa? Sebenarnya tidak ada kesusahan yang kita hadapi pada saat kita berpuasa. Berbeda dengan zaman Nabi dulu. Nabi berpuasa, di saat waktu juga mereka diwajibkan untuk berperang melawan orang-orang kafir. Mereka pun tetap berpuasa dan tidak membatalkan puasa mereka, sebagian dari para sahabat. Maka di antara bentuk ibadah yang harus kita jalankan saat kita berpuasa adalah kita melakukan ibadah sahur. Faidah tasahhara kafahu hadas sahur ila ghurubi syamsi. Karena kalau seseorang melakukan sahur, insya Allah ibadah makanan yang dia makan, minuman yang dia minum ketika sahur tadi akan dapat mencukupi dia, kebutuhan dia sampai menjelang terbenamnya matahari. Ma'annahu fi ayyamil iftar ya'kulu fi awalin nahar wa fi wasatin nahar wa fi akhirin nahar. Padahal kalau seseorang di luar Ramadan, kadang mereka akan makan di pagi hari, kemudian di siang hari dan di sore hari. Tapi pada saat berpuasa dia akan mencukupkan makannya pada saat bersahur saja, dan baru memulai makan nanti ketika ghurubi syamsi, ketika matahari telah terbenam dan pada saat muadzin salat maghrib mengumandangkan azan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk keberkahan yang lainnya di sini dikatakan wat tamyiz bainal muslimin wal kuffar. Dan di antara bentuk barokahnya adalah untuk membedakan antara ibadah orang-orang mukmin dengan ibadah orang-orang kafir. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tashabbuh. Maka oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW melarang umatnya untuk menyerupai orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi atau dari Nasrani atau umat yang lainnya yang beragama selain Islam. Di mana Nabi SAW bersabda, khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi, yaitu orang-orang yang menyembah kepada api. Waffiru al-lihai, dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Ini kita membahas berkaitan dengan perintah untuk menyelisih orang-orang kafir. Di antara bentuk menyelisih orang-orang kafir adalah Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk membiarkan jenggot mereka tumbuh. Wahafu asyawarib, dan potonglah dan cukurlah kumis. Jadi di antara bentuk sunnahnya adalah kita diberitakan untuk memanjangkan jenggot, sedangkan untuk kumis itu dipangkas, dipendekkan. Bukan sebaliknya,
kita memanjangkan kumis kita, kemudian kita potong jenggot kita. Maka Nabi SAW berkata, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka barang siapa yang menyerupai suatu kaum, apabila ada suatu hal, ada suatu tren, yang mana tren tersebut sudah menjadi tradisi bagi suatu kaum, yang mana kaum itu adalah orang-orang kafir, maka dikhawatirkan kita bisa masuk kepada tipu daya mereka. Ketika ada suatu ibadah, suatu kekhususan, menjadi kekhususan orang-orang kafir seperti Yahudi, seperti Nasrani, kemudian kita ikut-ikut seperti mereka, maka kita termasuk golongan dari mereka. Maka di antara bentuk cara kita menyelisih orang-orang kafir adalah kita makan sahur saat kita ingin berpuasa. Karena orang-orang kafir pun melakukan puasa. Bedanya apa? Bedanya mereka tidak melakukan sahur, sedangkan kita melakukan sahur. Ini di antara bentuk keberkahan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan saat kita makan sahur. Kemudian di sini dikatakan di antara hadis yang lainnya yang nanti akan kita bacakan, la yazalun nasu bi khairin, manusia senantiasa akan berada dalam kebaikan, ma'ajjalul fitr, ketika mereka menyegerakan berbuka puasa, wa akharu as-sahur, dan mereka mengakhirkan waktu sahur. Jadi sunnahnya itu kalau sahur itu kita mengakhirkan waktu. Kalau azan sekarang ini jam 4:30, maka jangan sampai kita sahurnya jam 3. Ini bukan sunnah. Ini menyelisih sunnah Nabi. Bahkan nanti akan kita bacakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang berapa sih tempo waktu antara azan subuh dengan sahurnya Nabi. Maka di antara hadis yang menyebutkan antara sahurnya Nabi dengan waktunya azan itu kira-kira saat kita membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Tergantung ayat yang kita baca ya. Kalau ayat yang kita baca adalah ayat-ayat pendek seperti ayat dalam surat An-Naba misalnya, dalam surat Al-Haqqah misalnya, maka 50 ayat itu sangat cepat, antara 7 sampai 10 menit. Itu jarak saat kita membaca ayat Al-Quran yang durasinya hanya 50 ayat saja. Jadi di antara bentuk menyelisihi sunnah Nabi adalah seseorang sahur jauh sebelum azan. Tadi contohnya, azannya 4:30, dia sahurnya jam 2:30, atau mungkin jam 3, atau mungkin 3:30. Bahkan di jam 4 pun itu masih belum mendekati sunnah. Jadi mendekati sunnahnya Nabi itu kalau kita sahur kurang lebih 10 menit sebelum azan. 10 menit sebelum azan kita baru kemudian break. Kita melakukan istirahat agar apa ya? Agar kita bisa mempersiapkan diri seperti berwudu dan sebagainya. Kalau di kita di Indonesia itu lebih terkenal dengan waktu imsak. Padahal imsak secara bahasa itu adalah waktu di mana kita sudah dilarang berpuasa. Kita sudah waktu dilarang kita untuk makan. Padahal waktu seseorang dilarang untuk makan, untuk sahur itu ketika kita sudah mendengarkan adzan. Tetapi di Indonesia itu diberikan waktu kurang lebih 10 menit sebelum adzan yang disebut dengan waktu imsak. Yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin kalau sudah tiba waktu imsak maka tidak boleh lagi kita makan. Nah, ini salah satu pemahaman yang mungkin perlu kita luruskan. Imsak itu adalah shaum. Karena puasa dalam secara bahasa disebut dengan al-imsak. As-siyamu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Kalau 10 menit sebelum kita adzan kita sudah menahan diri, berarti sudah tidak boleh lagi bersahur. Padahal apa? Kita masih boleh bersahur di waktu sebelum adzan dikumandangkan. Tetapi karena sudah beredar di masyarakat kita, ya, mungkin di antara bentuk kehati-hatian mereka, ya, mungkin di antara bentuk kehati-hatian mereka membuat jeda antara 5 sampai 10 menit. Agar apa? Agar ketika subuh itu telah tiba, mereka sudah benar-benar siap. Sehingga tidak lagi subuh dikumandangkan kita masih dalam kondisi makan. Ini yang dikhawatirkan mereka. Sehingga kalau kita lihat dan kita koreksi kembali, ternyata ada kebaikan-kebaikan yang mana itu sudah beredar di negara kita Indonesia, bahkan mungkin di masyarakat kita. Tetapi kita tidak boleh memahami hal yang serupa. Artinya apa? Waktu imsak itu kita masih diperkenankan untuk makan dan minum. Dan kita tidak boleh menganggap bahwasanya waktu imsak adalah waktu dilarangnya memakan lagi atau minum lagi. Karena waktu dilarang
kita makan dan minum itu adalah ketika kita mendengarkan suara adzan dari muadzin. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang jika memungkinkan kita akan membahas berkaitan dengan hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan ta'jil, keutamaan menyegerakan berbuka puasa, kemudian keutamaan memberikan ta'jil kepada orang-orang berpuasa, dan hadis-hadis yang lainnya yang masih berkaitan dengan puasa Ramadan. Demikian yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangannya dan kesalahannya datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.